Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama al-majidlah wa syekh al-amsal para alim ulama, para kiai, bunyai, ustaz-ustazah, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon doanya dijaga berkah dari Pemprov Jawa Timur, dari Pemkab Surabaya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, Ustaz Jawa Timur, Direktur Utama YDSF bersama para direksi dan seluruh staf yang kita hormati, jajaran takmir Masjid Al-Falah yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah agama fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses, Masya Allah, Tabarakallah, untuk milad YDSF yang ke-38. Semoga ke depan YDSF semakin maslahah, manfaat dan barokah untuk umat Islam seluruh dunia. Berikutnya kami mengaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal ghanimin wal aminin. Qul amin wa antum bismillah. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus meningkat dalam iman dan takwa, menjadi orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Setelah 1 bulan kita menjalani daurah training center tarbiyah sekaligus dialog, pelatihan sekaligus pendidikan di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan, masyarakat Islam Indonesia ini ada 3 konsep. Ada yang punya konsep syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal, dan ada yang punya konsep lebaran. Kira-kira nanti kita termasuk konsep yang mana? Karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok umat Islam yang berusaha benar-benar Islami, ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada kelompok umat Islam yang masih memegang kuat tradisi. Orang Jawa ini orang Islam yang melu ajaran Rasulullah, orang Islam yang melu ajaran penjajah, orang Islam yang melu ajaran bahwa. Makanya tahun baru di masyarakat Islam Indonesia juga ada 3.
itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Belanda. Misalnya dirayakan bersamaan. Coba 1 Muharram dirayakan dengan kajian Islam, pengajian. 1 Januari dirayakan pakai dangdutan. 1 Muharram dirayakan pakai jaranan. Kira-kira yang paling ramai yang mana? Pengajian dangdutan atau jaranan? Sampean ikut yang mana? Karena masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok, sehingga pasca Ramadan semangatnya juga ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat Lebaran. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum colokan. Lebaran itu semangatnya uang tidak ngaji, kaum abangan. Merangkai seperti ini tidak gampang, makanya mahal. Diulang-ulang. Ya mungkin di DSS belum pernah mengundang kajian dengan pemateri besar yang seperti saya. Tapi seumur hidup saya akan pernah lupa bahwa saya pernah mengajukan proposal bantuan kepada DSS dan ditolak. Tidak biasa, seumur hidup saya tidak lupa. Nanti kalau punya cukup akan ceritakan. Pengurus DSS itu kecil-kecil. Oke, saya ulang. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan, kaum ganja. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum colongan. Sedangkan Lebaran itu semangatnya orang yang tidak ngaji, kaum abangan. Saya urut. Kaum abangan yang tidak ngerti ngaji itu semangatnya Lebaran. Semangat Lebaran itu maksudnya bagaimana? Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi masuk Ramadan itu seperti masuk penjara. Amalnya Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan itu yang dipikirkan bukan ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bukan ingin merayakan Idul Fitri, bukan menginginkan Syawal, tapi yang diinginkan adalah kapan selesainya, kapan lebarannya, kapan bubarnya. Kenapa demikian? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu masuk Ramadan, setan kawannya itu kan bekerja. Bisa sebulan dengan kawannya yang bekerja itu udah betah. Maka dia berharap kawannya yang di penjara itu segera dibebaskan agar bisa bergandengan tangan kembali dengan setan. Jika begitu Ramadan mau selesai, senang. Alhamdulillah, puasa hari orang Robi. Walaupun aku boleh, apa dia orangnya agak gemuk, sehingga begitu Ramadan selesai, senangnya bukan main. Pelampiasan dan balas dendam. Hari raya adalah hari-hari dompet. Begitu Ramadan tamat, maksiat umat. Begitu Lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ini semangat Lebaran. Kemarin Ramadan sholat malam, tarawih kita setiap malam. Ramadan selesai, sholat malam itu selesai. Ada nggak seperti itu? Rokok. Kemarin Ramadan
rutin baca Quran terus-terusan, begitu Ramadan selesai baca Qurannya ikut-ikutan selesai. Kemarin Ramadan iktikaf di masjid pikir, begitu Ramadan selesai iktikafnya pikirnya ikut-ikutan selesai. Ini semangat lebaran. Nah kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Nah ketika Idul Fitri kerjanya libur pada pulang kampung, pengen ajak sana ke semua keluarga, waktunya nggak mencukupi, maka dibikinlah cara gimana supaya silaturahim itu bisa efektif. Dibikinlah acara kumpul semua keluarga dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Tapi kalau santri yang benar-benar mengikuti tuntunan Ilahi dan sunnah Nabi, semangatnya adalah Syawalan. Bagi santri Idul Fitri itu cuma sehari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Monggo. Monggo. Jelas soal penting ini. Kalau tadi benar ada ngomong penting masuk kondisi yang rosok-rosok nanti. Kalau tadi benar jelas. Ketoro gitu kalau duit. Siap dilanjut. Oke, saya bagi santri semangatnya Syawalan. Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal toh. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil? Idul Adha disebut hari raya besar. Lewong Jawa ngalami riyaya besar. Coba kita bandingkan dari sisi waktu. Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar. Jawab dong, 1 dengan 4 lebih besar. Makanya Idul Adha yang hari raya besar. Dari sisi pengorbanan, Idul Fitri cuma memberi ayam. Idul Adha boleh sapi, ayam dengan sapi lebih besar. Makanya Idul Adha hari raya besar karena yang disebut lebih besar. Idul Fitri cuma wajib mengeluarkan zakat fitrah beras 2,8 kg, taruhlah 3 kg. Cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Idul Adha yang mampu diwajibkan menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat korban, nyembelih sapi, kerbau, minimal kambing. Karena korban itu tidak boleh nyembelih ketek. Jadi itulah Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah kita harus adil dalam menyikapi. Yang kecil ya kita anggap kecil, yang besar ya kita anggap besar. Yang kecil ya kita perlakukan sebagaimana kecil, yang besar kita perlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Rata-rata masyarakat kita seperti itu. Idul Fitri yang hari raya kecil malah dibesar-besarkan, anggarannya besar-besaran. Beli baju aja nggak cukup 3, belum lagi yang departemen perbadokan.
belum lagi untuk jalan-jalan, untuk pesta macam-macam. Nah, karena Idul Fitri yang hari raya kecil itu anggarannya dibesar-besarkan, sehingga nanti giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan dana, sehingga nggak bisa korban. Ini kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, udah biasa aja, cuma sehari kok. Nanti yang Idul Adha-nya yang kita besarkan anggaran, kita rata-rata kebalik, betul? Coba saya tanya lagi, bukti bahwa banyak masyarakat kita yang kembali. Sholat tarawih hukumnya wajib atau sunnah? Sholat subuh hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana? Tapi di Masjid Al-Falah ini jamaahnya sholat subuh dengan sholat tarawih lebih banyak mana? Kita itu emang apa-apa serba kebalik gitu. Termasuk dalam perlakukan hari raya kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil aja. Idul Adha itu yang hari raya besar. Nah, karena kita anggaran yang nggak bisa untuk Idul Fitri, hari raya besar nggak bisa korban, alasannya gantean jalan. Oh, mana kok setengah duit gawe masih besar. Mampu, gunakno, kena gaya rasa, lalu bisa melakukan kena ada gowo. Udah, jangan kata lama, nanti saya nggak jadi cerita proposal saya ditolak.